Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back this channel. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe dan tekan tombol merah di bawah ya. Saya akan beri kalian waktu selama 5 detik untuk subscribe channel ini. Selamat menonton, enjoy guys. Baiklah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Reza Asriningsi dengan BP 171108-2010, kelas TRPL 3A, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, dan berasal dari kampus Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pertamanya yaitu materi tentang nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19, dan materi keduanya yaitu tentang filsafat Pancasila serta identitas nasional. Don't go anywhere guys. Kita mulai saja materi pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Kita masuk pada sila pertama ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat ini pandemi COVID-19, ini penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi sila pertama itu juga menjadi fondasi penguat dalam diri manusia pada masa seperti ini. Kita jangan lupa untuk bersyukur, selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berakhir. Kita masuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya pada sila kedua ini yaitu kita harus meletakkan faktor keadilan pada setiap manusia, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19, dan selalu memberi dukungan, support, atau bantuan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maksud dari sila ketiga ini adalah dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Dan pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak atau social distancing dengan orang-orang terdekat dan berdiam diri di rumah saja, seperti hashtag yang sekarang lagi viral yaitu stay at home. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini. Seperti pemerintah sudah menyuruh kita untuk melakukan lockdown atau physical distancing. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang timbul oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Kita masuk pada sila kelima ya. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila terakhir atau sila kelima ini yaitu negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Contohnya ialah masyarakat yang memiliki status sosial lebih tinggi bisa menolong masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pemimpin harus memperhatikan masyarakat, dan masyarakat juga harus patuh terhadap perintah dari pemerintah. Oke guys, kita ambil contoh dari hashtag di rumah saja. Ada 4 yang harus kita lakukan. Pertama, diri sendiri. Yang kedua, sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga, sebagai anggota keluarga. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu sebagai anggota masyarakat. Kita masuk saja yang pertama, yaitu diri sendiri. Hal yang harus kita lakukan yaitu menjaga kesehatan dan mengurangi kegiatan di luar rumah untuk mencegah penularan virus tersebut. Yang kedua yaitu sebagai mahasiswa, yang harus kita lakukan adalah dapat mengatur waktu dan pola belajar selama wabah serta kesehatan agar fisik tetap terjaga dari penyakit dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai anggota keluarga, yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga anggota keluarga yang lain dan memeriksa kesehatan anggota keluarga agar tetap terjaga dari virus COVID-19. Usahanya yang harus kita lakukan adalah terus menyediakan masker di rumah, kalau keluar memakai sarung tangan, dan selalu menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah sebagai anggota masyarakat, yang harus kita lakukan adalah mengurangi aktivitas di luar rumah agar mencegah penularan COVID-19 ini. Seperti yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, kita harus melakukan social distancing atau lockdown stay at home.
Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Sutasoma karya MPU Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-4. Oke, kita lanjut. Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Yang pertama, pengertian ideologi. Secara etimologis, ideologi adalah berbicara tentang gagasan, ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Dan yang kedua, definisi ideologi. Keanekaragaman yang dimaksud antara lain terlihat pada definisi berikut. Yang pertama yaitu definisi ideologi menurut PP Min 17 Pusat. Yang kedua, definisi yang dikemuliakan oleh Profesor Dr. Maswardi Aof, ahli ilmu politik Universitas Indonesia. Lalu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Di sini juga ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praktis. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga adalah implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini ada 5. Yang pertama, implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, implementasi sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu selanjutnya yang kelima adalah implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu materi tentang identitas nasional. Yang pertama yaitu pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Selanjutnya, parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau palokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu jadi ciri khas suatu bangsa. Tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa, identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tetap seperti budaya unggul, prestasi di dalam bidang tertentu. Seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia berdasarkan ukuran parameter sosiologis adalah suku bangsa, kebudayaan, dan bahasa maupun fisik seperti kondisi geografis. Di sini ada 4, yaitu yang pertama suku bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, unsur sejarah. Bangsa Indonesia secara ekonomi dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara, kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejarah wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagai wilayah Thailand. Namun kerajaan ini mengalami keruntuhan akibat menghilangnya jiwa kebersamaan di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut. Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus semangat juang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas
nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Yang kedua yaitu kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional adalah meliputi 3 unsur, yaitu yang pertama akal budi, yang kedua peradaban, dan yang ketiga pengetahuan. Lanjut saja, yang ketiga yaitu budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat yang kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat terbaik. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil atau bersejahteraan. Yang keempat adalah suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang majemuk atau aneka ragam. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Kita lanjut, yang kelima yaitu agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah menyangkut agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 16 atau 1969, negara Indonesia mengakui multi agama yang dianut oleh bangsanya, yaitu Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Baiklah, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.